Ini saya mau tanya Ustadz, sebenarnya konsep dasar kita ini adalah dasar sekali kita ini Ustadz adalah ketuhanannya sebenarnya. Betul, Ketuhanan yang kita ini harus fundamental clear. ketuhanan. Artinya Ya, harus clear itu betul. betul. Perjanjian lama yang dimiliki orang Yahudi ditempelkan dan diakui oleh orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen. Buktinya mana? Buktinya apa? Buktinya kalau memang Tuhanmu itu sama, Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhan orang Kristen sama, walaupun orang Yahudi tidak mengakui itu. Dengan Alkitab ini kami mengakui kitab Yahudi. Tetapi Islam menyatakan bahwa kita dari rumpun yang sama, Abrahamik, katamu. Tetapi kalau ditanya yang sebenarnya sama Islam ini, tolong teman-teman Islam, apakah Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Yahudi itu, Elohim itu Tuhanmu? Mereka bilang tidak. Itu juga. Pertanyaannya. Tidak. Kalau mereka itu pertanyaan atau gimana? Ustadz gini sebentar. Itu menjadi pertanyaan bagi Ustadz dan banyak klien yang menggunakan untuk apa ya, tergantung kebutuhan. Kalau memang butuh untuk berdebatan, aku bilang oh sama, kata ada mengatakan sama, oh sama, Tuhan orang Yahudi sama dengan Tuhan orang Islam, katanya. Ada juga oh enggak lah, Tuhan kami kan Allah, Tuhan orang Yahudi bukan Allah. Baik. Tuhan kami itu kami nggak mengakui. Ustadz yang benarnya dulu Ustadz, dari banyak penonton ini, Tuhanmu kah Tuhan orang Yahudi itu? Silakan Ustadz. Baik, saya jawab pakai ayat ya. Oke, Anda buka boleh. Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Dibaca aja Ustadz. Kebetulan aku yang di tanganku Alkitabnya ini. Nih ya Arabnya. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Oke? Tuhan umat Islam nih ya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika ada berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Sama ya. Jadi Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya para nabi. Nah, oke. Nabi siapa? Jadi Tuhannya para nabi itu sama dengan Tuhannya umat Islam. Ishak, Yakub, terus juga Abraham. Sama. Oke. Itu ayatnya. Ayat Gini, 133. Oke, sebentar. Nabinya Elohim dengan nabinya Allah Subhanahu wa taala ini sama atau tidak? Nabinya Elohim. Nabinya YHWH Elohim yang kata orang ini Tuhan orang Yahudi dengan nabinya orang Islam sama atau tidak? Ya kalau kami mengakui nabi dari Israel sama. Dari Bani Yakub iya. Apakah kalian mengakui bahwa Samuel itu nabi kalian? Samuel nggak ada tertera yang wajib yang wajib diketahui. Soalnya nabi itu banyak. Kalau di Islam itu Pak ya, nabi ada 124.000. Nah gitu, 124.000. Terus Rasul lupa saya ya, Rasul berapa? 313 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah saya. Jadi gini, bukan masalah angka itu ya.
bukan masalah angka itu. Jadi kalaunya Nabi Samuel tidak termasuk di dalam nabinya Islam, ya mungkin bisa Tidak jadi masuk, gitu. Ya dimaksudkan tak dimaksud apa enggak dimasukkan dalam 25 yang kami kenal gitu. Masukkan ya. Oke, Enggak. mungkin benar. Ada beberapa yang mirip-mirip. Contoh nih, Adam bisa mirip, Yakub mirip, Musa mirip, Ilyas mirip. Tetapi ada nabi yang kalian cantumkan tidak dikenal orang Yahudi. Contoh nih, entahkah itu Zulkarnain, entahkah itu Su'aib. Zulkarnain. Siapa itu? Siapa itu Zulkarnain, Su'aib? iya. Siapa itu Yahudi dan kami kekristenan tidak mengenal itu. Artinya andai itu nabinya orang Yahudi, kami pun tentu masuk dalam kitab ini. Artinya jika memang Allah Subhanahu wa taala ini adalah Elohim orang yang pribadi yang sama, tidak mungkin si Elohim Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal Samuel, tidak mengenal Yesaya, tidak mengenal Yeremia, tetapi datang Su'aib. Siapa ini? Artinya ada kemungkinan sebagian dimirip-miripkan, tetapi yang olehnya yang Allah sendiri berfirman berdebuat melalui Yesaya, Yeremia, Daniel. Ayub tidak gimana? masuk. Kenapa? Benar, ada sebagiannya itu. Tetapi siapa ini Su'aib ini? Siapa ini Zulkarnain ini? Tidak dikenal. Apa yang dinubuatkan kepada Su'aib? Su'aib bukan Zulkarnain, Pak. Beda. Tunggu dulu. Kok sama? Tunggu dulu, aku bilang nggak sama, orang yang berbeda. Tentu setiap nabi ada nubuatan yang diberikan kepadanya. Maka, Zulkarnain itu raja. Apa nubuatan Elohim terhadap Zulkarnain? Nah, dia itu raja. Dia raja. Bukan Apa nabi dia. tulisan- Bukan nabi. Raja dia. Oke. Setiap nabi kan punya kitab, tentu kitab yang diturunkan kepadanya. Setiap nabi. Isa alaihissalam kalian bilang adalah Injil nih. Nabi Muhammad ada ini Al-Qur'an. Lantas Zulkarnain mana kitabnya? Apa perkataan Allah yang disampaikan kepada Zulkarnain atau kepada si Su'aib yang lain juga nabi yang lain itu? Ada itu dalam Quran surah Al-Kahfi. Ada di situ. Zulkarnain itu ceritanya ada di Al-Quran. Cerita ya. Kalau Salomo Ustadz, kalau Nabi Salomo artinya dia punya buku kitabnya, kitab Salomo Amsal, contoh nih Kidung Agung, Penkobah, ada tulisannya yang mana ke dalam mulut Salomo, ke dalam pikiran Salomo diberikan Tuhan untuk menjadi semacam tuntunan kehidupan bagi umat manusia. Ada jelas ini bukunya ini Sulaiman, Salomo nih, Amsal nih, kepada Daud ada bukunya ini, Daud Mazmur nih, semua pernyataan Allah itu clear, ada kepada nabi-nabi, ada di Kristen, di Yahudi, ini jelas. Mana? Bentar, salah. Tuhannya Yahudi itu bukan Tuhan Kristen. Kita jangan dulu masuk ke Kristen, mundurkan dulu Kristen ini. Kita Islam dengan Yahudi dulu. Islam dengan Yahudi ya terus? Kami nggak ada masalah. Ada. Apa masalah apa? Masalahnya kalian menyatakan Tuhannya orang Yahudi Tuhan kalian, tetapi kalian tidak mau berdoa. Nggak pernah kami menyamakan. Kalau kami Islam tidak pernah menyamakan Tuhan kami dengan siapapun. Sekarang kutanya dengan tegas Ustaz. Yahudinya aja yang menyamakan dengan Tuhannya umat Islam. Sekarang kutanya, apakah umat Islam menyatakan Tuhan umat Islam sama dengan Tuhan orang Yahudi? Nah, kalau umat Islamnya nggak bakalan menyamakan Tuhan semesta alam. Berarti karena ada ayatnya Bang, ya, di Quran surah Al-Ikhlas ayat 4. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan siapapun, dengan apapun. Jadi kalaunya Yahudi ya,
mengakui bahwa Tuhannya umat Islam juga Tuhan kami, ya terserah mereka. Ustadz, jangan kita bukan cerita pendapat Yahudi, pendapat kalian yang mau kutanya. Ya, bukan pendapat Yahudi, pendapat Al-Quran, bukan pendapat saya dari Al-Quran. Apakah Tuhan orang Islam adalah Tuhan orang Yahudi? Apakah Tuhan orang Islam adalah gimana? Apakah Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhannya orang Yahudi, iya atau tidak? Gini, sekali lagi saya sudah sampaikan kepada Anda, Allah itu ayatnya dia tidak setara dengan apapun, oke? Tidak setara dengan apapun. Nggak ada umat Islam itu menyamakan Tuhannya dengan apapun. Catat dulu. Tapi kalaunya Yahudinya mengaku-ngaku bahwa Tuhannya mereka adalah Tuhannya umat Islam, silahkan gitu. Ustaz, jangan, kita bukan pendapat Yahudi. Kalian yang bertanya, apakah menurut Ustaz, apakah Tuhanmu Ustaz Yusuf PI adalah Tuhannya orang Yahudi? Jadi Tuhannya saya, baik. Jadi Tuhannya saya ini adalah Tuhannya para nabi, dah. Aduh, pertanyaan simpel saja Ustaz. Apakah Tuhanmu itu Ustaz adalah Tuhannya orang Yahudi, disembah orang Yahudi? Enggak. Jadi Tuhan saya ini bukan Tuhannya Yahudi, oke? Betul. Tapi Tuhannya para nabi, oke? Atau apakah para nabi Tuhannya Ustadz ini, apakah para nabi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nabinya Tuhannya orang Yahudi? Apakah nabinya orang Yahudi? Enggak cuma di Yahudi, banyak di luar Yahudi. Berarti terima kasih jawaban Ustadz. Berarti Musa yang di Al-Qur'an bukanlah Musa yang di kitab suci ini kan? Karena Tuhan kalian beda. Iya, gini, kalau kami tidak akan menyamakan. Berarti ada dua Musa. Kalau Yahudinya mengaku-ngaku Tuhannya umat Islam sama dengan Tuhan mereka, silakan gitu. Kita bukan membahas pengakuan orang Yahudi, kita mau klarifikasi, kita mau verifikasi si Tuhan ini, artinya Tuhan Bang, berbeda. Tuhan itu satu, ya satu, hanya satu gitu. Tuhan itu, betul? Ustadz, dengar. Esa. 4.000 agama, 4.000 Tuhan ini, semua ngaku Tuhan. Semua ya, mengaku makanya pencipta langit dan bumi. Pencipta itu cuma satu, betul kan? Gini Ustadz, benar. Bentar, saya tanya, pencipta itu cuma satu kan? Pencipta itu yang benar cuma satu, Tuhan yang benar cuma satu. Nah, Tuhan yang benar kan cuma satu. Yang ngaku-ngaku 4.000. Yang ngaku-ngaku, ya biarkan mereka ngaku. Sebentar Ustadz, yang Tuhan yang benar itu sebenarnya cuma satu, yang jagoan ini, yang maha jago, yang maha kuasa ini cuma satu sebenarnya. Si jagoan yang maha jago ini satu. Tetapi yang 4.000 ngaku aku jagoan, aku yang mencipta, semua mengklaim dirinya Tuhan ini. Si 4.000 agama, 4.000 Tuhan ini, yang Tuhan palsu banyak. Ada juga Tuhan palsu ngaku Tuhan. Ya iya, makanya saya bilang seperti apa? Oke. Tuhannya umat Islam ini, makanya saya bilang Tuhannya umat Islam ini bukan Tuhannya Yahudi, bukan, tapi Tuhannya para nabi. Oke, sebentar. Makasih Ustaz. Tuhannya orang Islam bukanlah Tuhan orang Yahudi. Terima kasih. Nah, bukan Tuhan orang Yahudi, tapi Tuhannya para nabi. Tapi Tuhannya para nabi. Bagus. Berarti nabinya orang Islam dengan nabinya orang Yahudi bukan nabi yang sama karena Tuhannya berbeda. Ya, para nabi ya. Ingat tuh, cek ya. Ya. Sekarang saya mau tanya. Musa Yahudi gak? Musa Yahudi. Oh Yahudi, berarti sama dong ya. Oh, kayak gitu Tuhan kita sama dengan Nabi Musa. Terus saya mau tanya lagi, Yakub? Yahudi. Belum. Bapaknya Yehuda itu. Enggak tahu kau berarti. Yakub itu bukan Yahudi, Yakub itu Israel. Yakub itu Israel, benar. Iya, Yakub itu Israel yang dikasih Allah. Itu Israel. Betul. Yahudi itu keturunan Yehuda. Benar.
Ya iya.